Alhamdulillah bi nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kemuliaan yang paling agung yang kalian miliki adalah ketika pemilik jagat raya, manusia yang dimuliakan oleh Allah itu memuliakan kalian. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, sebagai seorang pemuda, remaja awal, tentu kalian banyak sekali kendala dalam kehidupan. Mulai dari rasa letih, rasa lelah, rasa tidak mampu, rasa bosan, rasa jenuh, kecewa, dan lain-lain. Perasaan seperti itu menjadi penyebab kegagalan bagi remaja. Kalian pengen berhasil nggak? Pengen tercapai nggak yang kalian cita-citakan? Kalau kalian sebagai remaja hanya mengandalkan kemampuan kalian saja sebagai remaja, sungguh keberhasilan itu sangat jauh. Karena psikologi remaja itu rentan rapuh, rentan patah, rentan mengikuti keburukan. Untuk itulah maka pautkan cita-cita kalian itu dengan kekuatan yang sempurna, dengan kekuatan yang maha, dengan kekuatan yang tiada cacat sedikit pun. Kekuatan siapa, nak? Kekuatan Allah. Bu Nurul contohkan Ashabul Kahfi. Dia pemuda yang sama saja seperti kalian, yang punya juga keterbatasan kekuatannya. Walaupun dia memiliki keberanian, dia berani mengatakan kebenaran, walaupun resikonya adalah kematian. Sampai menunjukkan kelemahannya itu sebagai seorang pemuda. Ketika hendak dibunuh oleh sang raja, Ashabul Kahfi melarikan diri kemana? Ke dalam gua. Kalaulah hanya berpaut pada kekuatan Ashabul Kahfi, sudah disebutkan di dalam Al-Quran, mereka masuk ke dalam goa. Itu menunjukkan apa, nak? Menunjukkan kelemahan Ashabul Kahfi. Tetapi apa? Ashabul Kahfi itu dia punya kekuatan ganda. Dia tidak hanya mengandalkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Memang secara fakta dia bersembunyi di dalam sebuah gua. Tapi ada kekuatan yang mengiringinya. Dibuktikan apa? Dibuktikan tidak ada yang bisa menemukan persembunyiannya. Ringkas cerita, Ashabul Kahfi tertidur ratusan tahun lamanya. Gak usah ratusan tahun, nah, manusia.
Kalau dia nggak bergerak, coba kalian tidur, cobain dah tidur. Sehari semalam aja, tiduran aja. Tuh badan kaku nggak? Kaku. Yang kedua, kalau nggak makan sebulan, lemes nggak badan? Lemes. Tapi Ashabul Kahfi itu terjaga, fisiknya terjaga, walaupun ratusan tahun lamanya dia tertidur di dalam goa. Rahasianya apa? Rahasianya apa? Bagi tentara raja yang maha hebat masa itu, yang adik kuasa, gampang untuk menemukan Ashabul Kahfi. Tetapi kenapa Ashabul Kahfi tidak bisa ditemukan? Kenapa Ashabul Kahfi dalam tidurnya ratusan tahun itu terjaga? Kenapa? Karena dia tidak menggunakan kekuatannya sendiri. Kalau manusia menggunakan kekuatannya sendiri, kita aja puasa nih sehari ya, lapar nggak? Lemes nggak? Lemes. Butuh makanan nggak waktu buka puasa? Butuh. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ashabul Kahfi tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan kekuatan yang maha. Kekuatan siapa? Kekuatan Allah. Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya. Kenapa Ashabul Kahfi itu dilindungi oleh Allah? Dijaga oleh Allah, kenapa? Karena dia fityatun amanu bi rabbihim. Karena dia adalah pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Wazidnahum huda. Maka Allah tambahkan bimbingan terus menerus kepada Ashabul Kahfi. Itu kuncinya. Apa yang Bu Nurul akan sampaikan? Di dalam buku Bu Nurul ini stimulan langit. Bagaimana seseorang bisa berhasil meraih sebuah kesuksesan yang luar biasa, tidak hanya menggunakan kekuatan dirinya saja, tapi menggunakan kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Tentu untuk mendapatkan kekuatan Allah, itu Allah pilih. Kita itu Allah pilih. Allah pilih. Allah pilih. Seperti tadi cerita Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi. Karena Ashabul Kahfi itu adalah pemuda yang bertakwa kepada Allah, maka Allah kasihkan bimbingan kepada dia. Sampai apa doa Ashabul Kahfi kepada Allah apa? Yang sering Bu Nurul sampaikan kepada kalian. Rabbana atina min ladunka rahmah. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina min ladunka rahmah. Turunkan langsung kasih sayangmu ya Rabb, langsung darimu kepada kami. Turunkan langsung min ladunka rahmah. Wahai lana min amrina rasyada. Sungguh berat ya Rabb, tantangan kami ini sungguh berat ya Rabb. Kematian sudah di ujung mata. Maka berilah irsyadmu, berilah pertolonganmu, berilah bimbinganmu kepada kami. Nah itu, dia menginginkan itu. Nah di sana kan disebutkan fityatun amanu, bentuk berimannya seorang pemuda itu apa? Nah bentuk berimannya seorang pemuda itu ditunjukkan dengan amal soleh. Kalian misalnya sering Bu Nurul katakan, jalan untuk mendapatkan bimbingan dari Allah secara langsung sudah kalian tempuh nak. Tapi apakah dua hal ini kemudian ada di hati kalian? Yang pertama apa? Syarat mendapatkan bimbingan langsung dari Allah, stimulan langit dari Allah. Berkeinginan. Kalian menginginkan gak pertolongan
itu? Sekarang guru tanya, kalau kalian menghafal Quran, pernah mengalami kesulitan? Pernah mengalami ngantuk? Pernah mengalami lelah? Saat itu kalian berkeinginan nggak Allah itu menolong kalian? Enggak. Ya enggak? Jangan rugi. Kalian itu banyak mendapatkan voucher dari Allah. Apalagi penghafal Quran. Amer tahu nggak voucher itu apa? Kalian mendapatkan dalam satu huruf itu 10 kebaikan. Satu huruf itu 10 kebaikan. Mengapa setiap satu huruf dikali dengan huruf-huruf satu halaman, satu lembar, satu juz yang kalian baca itu tidak kalian tukarkan dengan kebaikan apapun yang kalian inginkan? Kenapa? Tukarkanlah. Habis menghafal Al-Quran, ya Rob, sekian kebaikan sudah Engkau berikan kepada kami penghafal Al-Quran. Aku minta ya Rob, tukar kebaikan itu dengan apa sebut? Dengan rizki yang luas, dengan hafalan yang mudah, dengan kemudahan menjadi ulama besar. Hilangkan kemalasan dalam diriku ya Rob, luluskan aku tes Mesir. Semoga diturunkan beasiswa padaku sampai S3 di Mesir. Tukarkan itu. Tahajud. Orang yang melakukan sholat tahajud itu ibarat orang yang memanah. Setiap anak panah yang diluncurkannya tidak pernah tidak kena sasaran, selalu kena sasaran. Maksudnya apa? Kalau orang sholat tahajud, tidak ada doanya yang tidak diijabah oleh Allah. Allah ijabah doa orang sholat tahajud. Artinya ketika sholat tahajud itu, tukarkan pahala itu dengan apa yang kalian inginkan. Sehingga apa? Apapun yang kalian lakukan, bukanlah kalian yang mengerjakannya seorang diri, tapi bersama siapa? Bersama Allah. Apa saja. Pernah Bu Nurul bicara, Nurul contohkan adik Fatimah. Nurul sampaikan apapun Fatimah mintanya sama Allah. Sampai suatu hari dia kutuan, kepalanya korengan. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah kutu-kutu dan koreng-koreng di kepala Fatimah. Artinya kan hal kecil banget, iya gak? Dia aja yakin. Kok kalian yang sudah hafal Al-Quran banyak tidak yakin? Kalian juga orang yang selalu dekat dengan Al-Quran. Tidak hanya 10 kebaikan dan dari satu huruf yang kalian baca itu Allah kasih. Tetapi ketika kalian baca Al-Quran, kalian mengajarkannya, kalian memperjuangkannya dan mengamalkannya, maka makom kalian itu menjadi ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah fil ard, keluarga Allah di bumi. Nah, kalau kalian makomnya sudah sebagai keluarga Allah di bumi, mintalah sama Allah, ya Rob, aku nih siang, malam, pagi, sore baca Quran, siang, malam, pagi, sore murojaah, siang, malam, pagi, sore belajar Al-Quran. Kutukar pahalanya ya Rob, berikan rizki yang halal kepada ayahku. Kutukar pahalanya ya Rob, berikanlah kami rumah. Minta ke Allah. Kalau sudah ada angin-angin gak pulang ya Rob, ku mohon ya Rob, semoga ujian kemenak Mesir dipercepat. Aku ingin pulang ya Rob. Boleh gak berdoa begitu? Boleh. Hal yang tidak mungkin, tidak ada, tidak mungkin di hadapan Allah. Bisa saja terjadi.
asalkan kalian memintanya kepada Allah. Nah, anak-anak sekalian, jadi kesimpulan dari kultum kita pada malam hari ini adalah janganlah kalian menyandarkan keberhasilan dan perjuangan kalian itu hanya dengan kekuatan diri kalian sendiri, tapi sandarkanlah dengan kekuatan Allah. Dengan cara apa? Bertakarublah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. Dengan apa? Dengan tahajud kalian. Dengan apa? Dengan puasa kalian. Dengan apa? Dengan qiraatul Quran kalian. Dengan apa? Dengan sedekah kalian. Dengan apa? Dengan dakwah kalian. Semoga nanti perjuangan kalian menjadi ulama besar Allah permudah. Perjuangan kita semua untuk berkumpul dalam surga Firdaus Allah permudah. Perjuangan pondok pesantren untuk memberikan sarana terbaik pada para penghafal Al-Quran Allah permudah. Perjuangan pondok pesantren untuk membiayai kaum duafa dan yatim sampai bisa sekolah di Mesir, sampai S3 di Mesir, Allah permudah. Allah berikan rizki semua kepada kita, rizki di dunia wal akhirah. Harus ingat itu anak-anak semua, kalian adalah pemuda pilihan Allah wa Rasul. Jangan kemudian kalian dorong diri kalian ke tempat yang sangat nista. Sekali lagi Bu Nurul ulang, kalian adalah pemuda pilihan Allah wa Rasul. Makom kalian sudah ada makom mulia. Kalian tinggal minta apa yang kalian inginkan di hadapan Allah. Jangan kalian dorong diri kalian terjatuh di tempat yang hina dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Itu saja dari Bu Nurul. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan kembali pada hari-hari berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.